Muhammad Kafil Umam akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang bersesuaian dengan objek yang diukur. Jadi, mengukur adalah membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan suatu alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Alat ukur yang digunakan haruslah memperhatikan nilai objek yang akan diukur agar sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, apabila kita ingin mengukur lebar suatu buku tulis, maka alat ukur yang tepat digunakan adalah mistar atau penggaris. Sebaliknya, mengukur ketebalan sehelai rambut misalnya, jika alat ukur yang digunakan penggaris, maka hasil yang akan diperoleh tidak akan sahih. Jadi, yang paling tepat digunakan adalah mikrometer. Pengukuran besaran fisis dalam fisika dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung dapat dilakukan dengan menggunakan alat langsung hingga diperoleh besaran fisis yang dikehendaki secara langsung pula. Misalnya, untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian tertutup dapat digunakan alat amperemeter. Sedangkan pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran suatu besaran yang diperoleh melalui besaran lain. Misalnya, untuk mengukur besaran percepatan gravitasi bumi di suatu tempat di atas permukaan bumi, kita akan dapat melakukannya secara langsung. Saya Lailatul Jannah akan membahas mengenai pengukuran panjang. Adapun pengukuran panjang itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penggaris, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar selain dapat digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda, juga dapat digunakan untuk menggambar suatu garis. Terdapat berbagai macam tipe dan bentuk penggaris, mulai dari yang bentuknya lurus sampai dengan yang bentuknya segitiga, baik segitiga sama kaki maupun segitiga siku-siku. Apabila dilihat dari jenis bahannya, penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, maupun terbuat dari kayu. Pembacaan pada alat ukur ini kurang teliti dibandingkan dengan mikrometer dan jangka sorong. Kelebihannya adalah dapat digunakan untuk mengukur objek yang jauh lebih panjang. Sekian dari saya. Bye-bye. Saya Nuridatus Saleha akan menjelaskan mengenai pengukuran jangka sorong. Alat ukur jangka sorong atau Vernier ini berasal dari seorang matematikawan berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre Vernier pada tahun 1631. Pierre Vernier adalah seorang ilmuwan yang menemukan alat ini dan dia bergerak dalam penelitian mengenai prinsip-prinsip pengukuran. Jangka sorong yang ada saat ini sudah beraneka ragam, baik yang digital maupun yang biasa atau analog. Dengan jangka sorong, kita dapat mengukur diameter sebuah pipa, baik diameter bagian dalam ataupun bagian luar. Kedalaman suatu bejana pun juga bisa diukur dengan jangka sorong ini. Jangka sorong mempunyai dua bagian skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah skala yang tertera pada rahang tetap, dibaca mulai dari angka 0 pada rahang tetap sampai skala atau angka di depan skala 0 pada skala nonius. Sedangkan skala nonius adalah skala yang terbaca pada rahang geser. Caranya, carilah skala nonius yang berimpit atau segaris lurus dengan skala utama, kemudian dikalikan dengan skala terkecil, jangka sorong. Pembacaan pada jangka sorong secara umum tekniknya sama dengan pembacaan pada mikrometer, hanya terdapat pada besar kecilnya skala yang berbeda. Nama saya Eva Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mikrometer. Mikrometer merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suatu benda yang berukuran kecil. Alat ini banyak digunakan di laboratorium fisika, misalnya untuk mengukur ketebalan sehelai rambut, mengukur diameter sebuah kawat tebal kaca. Timbel pada mikrometer dapat diputar maju mundur sesuai dengan tebal tipisnya objek yang akan diukur. Pada badan timbel terdapat garis-garis yang menunjukkan skala pembacaan. Satu putaran penuh timbel terdiri dari 50 skala yang bersesuaian dengan ketebalan suatu objek setengah milimeter. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran massa, di mana massa merupakan konsep utama dalam mekanika dan objek lain yang berhubungan. Massa adalah salah satu sifat fisis dari suatu benda
yang pada umumnya dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya materi yang terdapat dalam benda tersebut. Dalam sistem internasional, massa diukur dalam satuan kilogram, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur massa itu adalah timbangan atau neraca. Massa tentunya tidak sama dengan berat karena massa di semua tempat itu sama. Contohnya, ada sebuah benda berukuran 10 kg di bumi. Ketika dibawa ke bulan, massanya akan tetap sama 10 kg. Beda dengan berat. Apabila berat suatu benda 10 kg di bumi, maka ketika dibawa ke bulan akan berbeda hasilnya. Jadi, secara fisika ada perbedaan mendasar antara massa dan berat. Sedangkan hubungan antara massa dan berat adalah berat merupakan hasil kali dari massa dan percepatan gravitasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pengukuran waktu. Pengukuran waktu dapat diukur dengan menggunakan macam-macam alat ukur waktu, diantaranya arloji dan stopwatch. Alat ini juga ada yang model analog dan juga ada yang model digital. Sekian, terima kasih. Saya Dwi Aprilianti akan menjelaskan mengenai pengukuran suhu. Suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur besarnya suhu suatu benda adalah termometer. Termometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, yaitu termo yang berarti panas dan meter yang berarti mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Termometer yang umum digunakan adalah termometer zat air dengan pengisi pipa kapilernya adalah raksa atau alkohol. Pertimbangan dipilihnya raksa sebagai pengisi pipa kapiler termometer adalah sebagai berikut. Yang pertama, raksa tidak membasahi dinding kaca. Yang kedua, raksa merupakan penghantar panas yang baik. Yang ketiga, kalor jenis raksa rendah akibatnya dengan perubahan panas yang kecil cukup dan mengubah suhunya. Yang keempat, jangkauan ukur raksa lebar karena titik bekunya min 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius.